Kebaikan yang sudah dilakukan dia menjadi perantara Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pada seseorang. Dengan orang ini, tanda syukur kita kepada Allah adalah berterima kasih kepada orang yang menjadi mediator ini. Tetapi tidak cukup dengan berterima kasih, tapi kita doakan dengan mengucapkan jazakallahu khairan. Dr. Karagafin yang melakukan penelitian bahwa otak manusia ini sudah desainnya bagus, kita ini semuanya baik pikirannya. Dan ketika diadakan uji coba kepada orang yang melakukan perbuatan yang baik, ternyata tidak ada di otak kita ini menguras energi sama sekali. Jadi sehat. Giliran dicoba melakukan perbuatan yang tidak baik, pokoknya bertentangan dengan kefitrahan kita yang desain kita ini baik, ternyata itu ketika melakukan perbuatan jelek, otak kita itu butuh menguras energi luar biasa. Sealeceke, seadusta, seburung macam itu menguras energi yang luar biasa, sehingga sel-sel otak kita juga dengan sendirinya akan rusak. Begitu semakin banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka dengan sendirinya juga akan muncul sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau stroke itu muncul dari pikiran-pikiran atau otak yang memang sudah sering-sering sedikit demi sedikit kita rusak. Jadi orang itu jahat karena disebabkan keadaan sosial. Itu teori sosiologis. Orang itu dia mencuri karena tidak punya PC. Teori dari Imam Al-Ghazali, teori merah itu namanya. Teori cermin. Bagaimana membedakan baik dan buruk? Tanya hatimu. Kalau hatimu itu merasa enak, nyaman, biasa saja, itu berarti baik. Tapi kalau hati kamu bergetar, ngetek, takut, itu berarti tidak baik. Dan yang menarik ketika ditanyakan, kenapa ada orang yang kemudian berbuat tidak baik, tapi hatinya nyaman-nyaman saja? Kan itu jadi aneh kan? Nah, hati itu kalau ibarat cermin sudah terbalik, jadi tidak bisa dijadikan cermin. Itu hatinya orang-orang kafir. Itu teori dari Imam Al-Ghazali yang kemudian memahami bahwa ada orang kemudian harusnya hatinya itu bisa mengukur ini perbuatan baik atau tidak, lalu kemudian ketika dia berbuat salah pun, jelek pun, tapi hatinya tenang-tenang saja. Na'udzubillah min dzalik. Maka teori mir'ahnya Imam Al-Ghazali, hati yang harusnya menjadi nur, menjadi cahaya untuk memberikan nilai itu baik atau tidak, hati tidak lagi berfungsi menjadi cermin, tidak lagi berfungsi menjadi cahaya. Kenapa? Karena tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, bab berikutnya kita akan membahas tentang doa buat orang yang berbuat baik pada kita. Jadi dalam interaksi sosial, dalam keseharian kita, ada memang orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Lalu biasanya kita mengucapkan kata terima kasih. Sesungguhnya kita dianjurkan untuk tidak cuma berterima kasih saja sebagai bagian dari bersyukur kepada Allah. Melalui perantara orang yang berbuat baik kepada kita, kita mengucapkan terima kasih sebagai tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan terima kasih kepada yang menjadi perantara buat orang yang berbuat baik pada kita. Tetapi agama kita menganjurkan tidak cukup berterima kasih saja, tetapi kita dianjurkan untuk mendoakan dia mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat dengan kalimat khair yang maknanya itu adalah kebaikan umum. Maka
doa berikutnya adalah doa untuk orang yang berbuat baik kepada kita, yang sudah sering kita dengar, yaitu mengucapkan jazakallahu khaira. Ini riwayat dari Usama bin Zaid radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun wa qala li sahibihi jazakallahu khaira faqad ablaga fis sana'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan orang lain berbuat baik kepadanya, lalu dia mengatakan kepada kawannya itu jazakallahu khaira, semoga Allah memberi balasan yang baik, maka dia telah cukup menyampaikan kesyukuran. Jadi ungkapan faqad ablagha fis sana'i, maka dia telah cukup menyampaikan kesyukurannya, itu berarti dia telah sangat dalam menyampaikan kesyukurannya. Artinya dia mengakui dia punya keterbatasan untuk tidak bisa membalas apa yang dilakukan oleh saudaranya itu. Dia tidak mampu untuk memberikan yang lebih, tetapi lalu kemudian dia memuji sambil mendoakan orang yang telah berbuat baik kepadanya. Sehingga orang yang kemudian berbuat baik kepada kita itu, balasannya kita pasrahkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti Allah yang membalas jauh lebih baik, karena keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, atau mungkin itu bagian dari upaya kita berbuat lebih baik dari apa yang sudah Dia berikan kepada kita, dengan jalan tidak cukup berterima kasih, tetapi juga mendoakan Dia dengan ketulusan kita. Begitu juga di riwayat yang lain juga di kitab Al-Wabilus Sayyib ini disebutkan, saat Abu Ayyub mengambil sesuatu yang mengganggu di jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, masahallahu anka ma takrahu ya Aba Ayyub, semoga Allah menghapus darimu apa yang kamu benci ya Aba Ayyub. Dari Umar radhiyallahu an, saat dia mengambil sesuatu yang tidak baik pada seseorang, orang itu pun lalu kemudian mengatakan sarafallahu angkasu, semoga Allah menyingkirkan keburukan darimu. Maka lalu kemudian Umar berkata, sarafallahu annasu mundu aslamna, walakin idza ukhida anka syai'un fakul akhadat yadaka khaira. Telah disingkirkan keburukan dari kita sejak masuk Islam, tetapi jika ada sesuatu gangguan yang diambil dari dirimu, maka katakanlah semoga kedua tanganmu mengambil kebaikan, akhadat yadaka khairan. Atau tadi di riwayat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan masahallahu anka ma takrahu, atau bisa dengan sarafallahu ankasu. Jadi dua riwayat ini sesungguhnya memberikan gambaran kalau yang pertama itu adalah kalau ada orang berbuat baik kepada kita, lalu kita tidak cukup mengucapkan terima kasih saja, sebagai bagian dari ketulusan kita adalah dengan jalan juga mendoakan dia. Maka diucapkanlah dengan kalimat jazakallahu khaira. Itu lebih luas, lebih dari hanya sekedar berterima kasih. Karena kalau terima kasih itu cuma impas saja, tetapi kalau mendoakan semoga Allah memberi balasan yang baik, karena khaira itu umum. Jadi kebaikan apa saja itu jauh lebih bagus berarti balasan kita, dan itu disebutkan dalam hadis faqad ablagha fis sana. Nah, kemudian di riwayat yang kedua tentang orang yang mungkin suatu saat
mengambil sesuatu yang mengganggu di tubuh kita. Jadi misalnya di sini ada sesuatu yang tidak baik, lalu kemudian diambilkan gini, sini tampilkan. Atau kemudian ada kertas atau sampah di sini kita tidak tahu, lalu diambilkan oleh orang, lalu dipindahkan. Kita sering begitu. Maka kemudian kita dianjurkan untuk berdoa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masahallahu anka ma takrah. Semoga Allah menghapus darimu apa yang kamu benci. Atau seperti yang kemudian disampaikan oleh Umar bin Khattab, aqadat yadaka khaira. Jadi kalau ada orang yang bantu kita membersihkan sesuatu dari tubuh kita atau mengambil sesuatu yang mengganggu, maka kita mengucapkan aqadat yadaka khaira. Semoga tanganmu nanti mengambil banyak kebaikan-kebaikan. Karena orang itu kan membantu kita, menolong kita membersihkan atau mengambil sesuatu yang mengganggu di tubuh kita. Maka kita tidak hanya sekedar ketika dibersihkan sakalangkong, tidak cuma sekedar gitu, tapi mengucapkan bisa dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, masallahu angka ma takrah, semoga Allah menghapus darimu apa yang kamu benci. Atau seperti yang disampaikan oleh Umar, akhadat yadaka khaira, semoga tanganmu nanti bisa mengambil banyak kebaikan dari kamu sudah membantu dengan tanganmu membersihkan, mengambil sesuatu yang tidak baik di tubuh atau di badan seseorang. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, belajar dari apa yang disampaikan dalam riwayat-riwayat ini, kita diajarkan di dalam agama untuk tidak boleh meremehkan sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, karena itu akan sangat bernilai nanti pada saat di mizan. Mizan itu timbangan amal. Jadi kalau kita berbicara eskatologi itu perjalanan setelah hari kiamat, dan lalu kemudian di padang mahsyar, lalu kemudian setelah itu digiring untuk kita kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hisab, lalu kemudian ada mizan, lalu ada haud, ada sirat, baru kemudian nanti penentuan surga dan neraka. Nah, salah satu kesulitan akhirat itu adalah di mizan, penimbangan amal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika ditanya oleh Anas bin Malik itu, ketika minta syafaat, di mana aku bisa menemui engkau ya Rasulullah? Ketika Anas bin Malik meminta syafaat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti di hari kiamat, di hari akhirat, aku minta syafaat. Lalu kemudian dia akan aku beri, kata Rasulullah. Lalu kemudian Anas bin Malik bertanya, di mana aku bisa menemui engkau untuk meminta syafaat itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menyebut yang pertama itu adalah di mizan. Nah, di mizan, di penimbangan amal. Kalau tidak aku temui engkau ya Rasulullah, di mizan itu di mana? Lalu Rasulullah menjawab, di haud, di telagaku nanti. Kalau tidak ditemui di telagamu, maka di sirat. Nah, itu 3 tempat kemudian Rasulullah SAW memberikan syafaat berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik. Nah, salah satu kesulitan kita di akhirat itu adalah mizan ini, penimbangan amal. Penimbangan amal itu kesulitan kita. Maka jangan pernah meremehkan sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, begitupun tidak boleh meremehkan sekecil apapun perbuatan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi sebesar zarrah, jadi zarrah itu adalah atom ya. Itu partikel terkecil, itu adalah atom. Jadi sangat, atau kemudian digambarkan seperti debu-debu yang ketika ada cahaya itu kelihatan. Kalau tidak ada cahaya tidak kelihatan. Ketika ada cahaya terang itu ada debu. Itu kecil sekali. Bahkan bisa seperti kutunya semut, atau kemudian lebih kecil dari itu ya, sayapnya nyamuk lebih kecil dari itu. Jadi kecil sekali. Itu Allah Subhanahu wa taala perhitungkan. Begitu sebaliknya ketika kejelekan juga begitu. Maka lalu kemudian
Kalau ayat ini pun turun kepada seseorang yang kemudian dia remeh dengan berbuat hanya memberi satu kurma saja, kayaknya tidak bernilai lah, atau melakukan cuma kesalahan dosa kecil itu tidak bernilai. Tetapi ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Salah satu kesulitan nanti di akhirat itu adalah mizan, penimbangan amal itu. Maka kita harus memang produktif untuk berbuat baik, produktif untuk melakukan amal soleh. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian punya kelebihan ketika ditanya, siapa yang hari ini puasa? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini memberi makan orang miskin? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini jenguk orang sakit? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini mengantar jenazah? Saya ya Rasulullah. Begitu sangat produktif dalam melakukan amal soleh itu. Kenapa? Karena memang sekali lagi bahwa mizan itu sesuatu yang menakutkan, sehingga ketika Aisyah radhiyallahu anha pun bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau ya Rasulullah akan selalu ingat sama keluargamu? Lalu kemudian Nabi menyatakan, ada 3 waktu di mana orang sudah tidak mengingat antara satu dengan yang lain. Nah, salah satu yang disebut oleh Rasulullah SAW itu adalah memang di waktu mizan itu, penimbangan amal. Sudah tidak ada lagi kepedulian dan ingat, karena masing-masing takut pada nasibnya dirinya sendiri. Nah, fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11 itu sudah disebutkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, ya, karena dia akan senang nanti. Dan orang yang timbangan kebaikannya itu justru sebaliknya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Itu adalah neraka yang sangat panas. Jadi di timbangan itu, mizan itu salah satu perkara yang sangat mengerikan, atau satu perkara yang sangat menyulitkan nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, agar timbangan mizan kita ini lebih berat kebaikannya, maka seperti yang kita sampaikan tadi, kita memang harus produktif untuk melakukan amal-amal soleh itu. Dan sekecil apapun kebaikan, lakukan. Sekecil apapun kebaikan, lakukan. Di antaranya hadis riwayat At-Tabrani, ahabbul a'mal ilallahi idkhalus surur ala qalbil mu'min au ayyufarrija anhu ghamma au la yaqdiya anhu daina au yut'imahu min ju'. Sebaik-baik amal perbuatan di sisi Allah adalah memasukkan kebahagiaan di hati orang beriman, menghilangkan kesusahannya, melunasi hutangnya, atau memberinya makan dari kelaparan. Nah, ini bagian dari amal-amal yang ya sederhana dan juga cukup besar. Ya, jangan meremehkan amal yang kecil, ya, karena nanti pasti sangat dibutuhkan pada saat di mizan itu. Kalau Rasulullah SAW juga menyebutkan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ka'akhaka biwajhin talaq. Rawahu Muslim. Sungguh jangan kamu remehkan nilai kebaikan sedikit pun, meskipun hanya menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi hanya sekedar bertemu dengan saudara kita dengan senyum, dengan wajah berseri. Jak ngot marongot kuwi, atemu taretanna ngot marongot, atemu kanjana ngot marongot. Jangan kamu remehkan, hanya sekedar menampakkan wajah senang saja, itu sudah kebaikan. Dan tadi disebutkan sebaik-baik amal perbuatan di sisi Allah adalah memasukkan kebahagiaan, idkhalus surur
ala qalbil mu'min, memasukkan yang menyenangkan orang lain. Pokoknya sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan saudaranya, itu adalah bagian amal yang sangat dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan kesusahannya. Ada saudaranya yang susah, sedih dihibur, diajak jalan. Bukan malah diprovokasi untuk jadi jatuh, jadi jelek ya. Tapi dihibur. Ya, dihibur. Bahkan kalau bisa, kalau memang ada punya rezeki uang dan kita mampu dalam posisi yang kekuatan kita, ada saudaranya yang apa buat nama susah, engkau di otang kayak sahara lari ya. Nah kita punya itu luar biasa. Tapi itu berat. Berat. Dan itu juga bagian dari berusaha untuk melakukan amal kebaikan, karena memberikan kebahagiaan kepada saudara kita, atau memberinya makan pada saat lapar. Dan ini adalah bagian-bagian dari amal yang cukup luar biasa. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, apa sih yang ditimbang nanti di mizan itu? Yang ditimbang di mizan itu yang pertama memang orangnya ya. Ya, itu riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Tapi orangnya ditimbang itu adalah ukuran keimanan ya. Ya, jadi ada satu riwayat yang menyebutkan Ibnu Mas'ud itu pernah kemudian mau ngambil siwak ya, ada apa, daun siwak itu, lalu kemudian naik, sempat kemudian ada angin, lalu betisnya kelihatan karena betisnya kecil Ibnu Mas'ud itu. Lalu kemudian sahabat-sahabat tertawa, senyum gitu kan, karena sempat jatuh gitu kan. Terus Rasulullah tanya, kenapa tertawa kalian? Ya jujur mereka kan sahabat, lihat betisnya itu kecil gitu kan, kayak lucu gitu kan. Tapi kemudian Rasulullah menyatakan bahwa nanti itu betisnya Ibnu Mas'ud itu ketika di mizan ditimbang itu beratnya gunung Uhud saja kalah gitu. Nah, betapa luar biasanya beratnya. Itu cuma betisnya saja gitu kan. Nah, sebaliknya riwayat Abu Hurairah itu menyebutkan bahwa nanti ada orang yang besar, gede, gemuk, tapi ketika ditimbang tidak punya nilai seperti sayap nyamuk gitu. Jadi memang yang ditimbang itu adalah orangnya, tetapi itu tentang kadar keimanan. Jadi keimanannya. Jadi nanti kita ini ditimbang ya orangnya. Ada riwayat yang ada ulama yang menyebutkan begitu, sesuai dengan kadar keimanannya. Itu berdasarkan riwayat tadi itu. Tapi ada juga yang menyebut yang kedua itu adalah yang ditimbang itu adalah amalannya yang sudah dilakukan dan itu sudah berwujud. Jadi berwujud hal-hal baik, amal-amal soleh berwujud baik dan semua nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada juga yang menyebutkan yang ditimbang itu adalah lembaran-lembaran amal ya. Karena mizan itu setelah hisab. Jadi hisab itu adalah Allah kemudian proses yang pertama ketika sudah didatangkan dan Allah berdialog sendiri-sendiri. Lalu kemudian Allah bertanya kepada makhluk itu. Lalu kemudian yang kedua Allah memberikan catatan amal itu, catatan amal kita. Itu catatan amal yang sudah dicatat oleh para malaikat itu. Jadi di dalam surat Al-Infitar itu wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi di ayat yang lain juga disebutkan iqra kitabaka, baca kitab itu sudah cukup untuk mengetahui sebenarnya. Jadi setelah Allah berdialog mengadili hamba itu, lalu kemudian dikasih catatan oleh Allah, dikasih buku kita yang nanti buku itu yang nanti ditimbang setelah kita terima ya. Lalu kemudian Allah juga mengiringi manusia itu dengan dua, yaitu malaikat pengiring dan juga saksi. Jadi proses yang ketiga dihisab itu adalah anggota tubuh kita yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dialog dengan Allah dan nanti yang menjadi saksi di samping malaikat yang mengiringi kita dan menjadi saksi itu adalah anggota tubuh kita yang berbicara tentang siapa diri kita. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala pernah kemudian tersenyum, bahasanya di dalam hadis qudsi itu Rasulullah ketika menyampaikan itu adalah
ketika ada seorang hamba yang kemudian sudah ditutup mulutnya, lalu bahasanya itu dia mau mengomandani anggota tubuhnya itu untuk cacaben saromben gitu kan bahasanya gitu kan. Tapi ternyata anggota badannya tubuh itu yang kemudian berbicara apa adanya. Nah ketika kemudian mulutnya dibuka baru ngamuk, benar macam saya sakit pun dicoba engkau ya bahasa seperti itu. Dan Allah sempat tersenyum seperti itu kepada seorang hamba yang kemudian maunya dia suruh caca bersarumban. Tapi semua ini menjadi saksi. Disitulah kemudian bahwa Allah menghisap seorang hamba itu diiringi dengan malaikat pengiring dan kemudian malaikat sebagai saksi. Tapi ada juga mufassir yang menyebutkan syahid di situ adalah saksi dari anggota tubuh kita. Nah ini adalah hal-hal yang menyulitkan sebenarnya. Oleh karena itu sampai pun Rasulullah SAW di antara sekian doa yang beliau ucapkan ketika mau tidur, di samping bismika Allahumma ahya wa bismika amut, lalu kemudian dengan membaca dzikir-dzikir yang lain, Rasulullah SAW pernah ketika mau tidur pun berdoa tentang berharap timbangan kebaikannya di mizan nanti berat. Jadi ketika Rasulullah mau tidur sempat berdoa, bismillah wada'tu janbi Allahumma ufirli dhunubi wahsa syaitani wa fukrihani wa sakil mizani wa ja'alni fin nida'il a'la. Jadi Rasulullah pernah ketika tidur itu juga berdoa, ya Allah, aku letakkan lambungku sekarang menghadap kiblat itu ketika tidur, ampunilah dosa-dosaku, dan lalu kemudian jauhkan setan dariku, lalu kemudian beratkan nanti timbanganku di akhirat. Jadi sampai mau tidur pun Rasulullah itu berdoa, ingat ya Allah, beratkan timbangan kebaikanku nanti di mizan. Dan ini karena apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah memberi contoh kepada kita untuk berdoa seperti itu. Karena Rasulullah sendiri sudah selamat ya, sudah selamat dunia dan akhirat, sudah ada jaminan. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah ini adalah memberi contoh kepada kita. Hatta mau tidur pun ternyata Rasulullah kemudian bermohon kepada Allah untuk dosa-dosanya diampuni, dan nanti di mizan itu timbangan kebaikannya jauh lebih berat daripada kejelekannya. Apalagi kita yang tidak punya jaminan apapun tentang itu, maka tentu harus jauh lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena kita ini sudah didesain baik sebenarnya. Kita ini sudah didesain baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada diri kita, tubuh kita, semuanya baik. Semuanya baik. Jadi desain kita ini adalah orang yang baik, orang yang berbuat baik. Maka kalau kita kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka sesungguhnya itu menyakiti tubuh kita sendiri. Ada penelitian yang sering pernah saya sampaikan itu, Dr. Karagavin yang melakukan penelitian bahwa otak manusia ini sudah desainnya bagus, kita ini semuanya baik pikirannya itu. Dan ketika diadakan uji coba kepada orang yang melakukan perbuatan yang baik, melakukan perbuatan yang baik saja, yang biasa-biasa baik, ternyata tidak ada di otak kita ini menguras energi sama sekali. Tidak ada menguras energi itu, jadi sehat. Giliran dicoba melakukan perbuatan yang tidak baik, kira-kira melanggar gitu loh, pokoknya bertentangan dengan kefitrahan kita yang desain kita ini baik, ternyata itu ketika melakukan perbuatan jelek, itu otak kita itu butuh menguras energi luar biasa. Sealeceke, seadusta, seburung macam itu menguras energi yang luar biasa, sehingga sel-sel otak kita juga dengan sendirinya akan rusak. Begitu semakin banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka dengan sendirinya juga akan muncul sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau stroke itu muncul dari pikiran-pikiran atau otak yang memang sudah sering-sering sedikit demi sedikit kita rusak. Nah itu bagian dari sesuatu penelitian ya, bahwa sebenarnya desain kita ini adalah desain yang baik, tidak didesain yang tidak baik. Nah maka ketika desain kita sudah baik, Allah pun memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik.
selalu berusaha untuk menjadi orang baik, yang kita kenal dengan istilah muhsin atau ihsan. Jadi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya biasanya khotib Jumat itu biasanya kalau khutbah yang kedua itu membacakan ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Maka disebut innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berbuat adil dan berbuat baik. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 juga disebutkan wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuatlah baik, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Juga dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah itu menyuruh, mewajibkan perbuatan baik atas segala sesuatu. Jadi Allah itu sudah memerintahkan gitu, sudah kita desainnya baik, dari otak kita ini sampai ke bawah ini sudah baik, desainnya baik. Lalu kemudian Allah perintahkan juga berbuat baik supaya sesuai dengan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu mengapa ada orang yang berbuat tidak baik? Lalu mengapa ada orang yang melakukan aktivitas yang tidak baik atau sesuatu yang jelek? Dari mana itu? Di bukunya Dr. Kartini itu, Dr. Kartini Kartono, judulnya Patologi Sosial itu, ketika ditanya pada orang-orang yang tidak berbuat baik ini atau melakukan penyimpangan dari kefitrahan, desain kita yang baik, tapi kok dia justru melakukan hal yang tidak baik, ya, maka lalu kemudian di situ disebutkan ada 5 teori orang itu tidak melakukan kebaikan. Artinya dia melakukan menyimpang dari apa yang ada. Pertama, teori teologis, ya. Dia menyatakan bahwa pada dasarnya saat orang melakukan kejahatan itu karena dia merasa atau mengklaim dirinya sedang digoda oleh setan dan karena mengikuti hawa nafsu. Jadi orang melakukan ketidakbaikan padahal desainnya baik dan perintah Allah juga kita berbuat baik, lalu kok tidak melakukan hal yang baik itu, maka teori yang pertama kalau teori teologis bahwa orang ini melakukan itu, lalu yang disalahkan siapa? Setan gitu. Karena secara teologis ya cak engkau kuda setan, maka engkau seperti ini. Kira apa? Jadi dia melakukan kesalahan yang mestinya baik itu tidak baik karena digoda oleh setan dan engkau nafsu engkau, norek nafsu engkau. Itu secara teologis, ya. Malah setan jadi tertuduh gitu kan. Jadi itu alasan yang pertama. Juga ada teori kemauan bebas atau free will itu. Jadi ya memang manusia itu berbuat apa saja ya silakan, mau berbuat baik silakan, mau tidak berbuat baik silakan, itu terserah sakarpe dia gitu kan. Jadi itu namanya teori kemauan bebas atau teori free will. Jadi bukan setan. Kalau tadi itu secara teologis menyalahkan setan dan nafsunya, kalau ini ya manusia bebas mau melakukan apa saja. Ku mau marah, mau loncat, mau apa, terserah dia. Itu teori kemauan bebas. Ada juga yang menyebut bahwa teori ketiga itu, katanya Dr. Kartini Kartono, itu adalah teori penyakit jiwa. Jadi menurut teori ini manusia itu melakukan penyimpangan itu karena masalah psikis. Jadi dia sedang tidak enak mentalnya, gitu kan. Jadi kalau tadi itu menyalahkan setan dan nafsu, kalau ini yang ketiga ini adalah teori penyakit jiwa. Jadi mentalnya lagi sakit, tak nyaman rasa gitu, tak nyaman. Jadi pas pikir saya ini, jadi itu penyakit mental. Baik itu karena psikosopat maupun defek moral. Saya tidak akan menjelaskan terlalu dalam ini. Kemudian ini yang menarik, katanya Dr. Kartini Kartono itu, orang kemudian tidak melakukan kebaikan padahal dia desainnya baik, perintah Allah juga baik, karena memang sudah dari faal tubuhnya, fisiologisnya, dia memang dari tampakan kerangka wajahnya itu sudah menyeramkan. Jadi ini dilakukan penelitian tengkorak manusia itu tentang model matanya, telinganya, lehernya, lengannya. Itu diadakan penelitian di mana, Pak? Di penjara.
Jadi orang-orang yang di penjara itu di Amerika itu diteliti, ternyata memang kerangka tengkoraknya itu menyeramkan, Pak. Jadi wajar lah lakar tak baik gitu. Tapi itu kan penelitian seperti ini juga dibantah karena sekarang yang masuk penjara juga keren-keren gitu kan. Bagus-bagus. Artinya itu cuma teori saja bahwa memang secara fisiologis lakar memang baik, tapi lakar dari bentuknya itu. Dan lalu kemudian yang kelima teori sosiologis. Jadi orang itu jahat karena disebabkan keadaan sosial. Dia mencuri karena tidak punya PC. Jadinya dia menyimpang, harusnya tidak mencuri lalu melakukan pencurian karena keadaan sosial. Jadi itu teori sosiologis. Orang itu berbuat jahat karena keadaan sosial. Maka ini tentu sebuah teori-teori umum saja yang dalam ilmu patologi sosial orang bisa beralasan begitu. Padahal kita ini desainnya baik, ya. Dan kita diperintahkan untuk baik. Dan yang menarik, teori dari Imam Al-Ghazali, teori mer'ah itu namanya, teori cermin, ya. Jadi kalau dalam hadis itu disebutkan bagaimana membedakan baik dan buruk, tanya hatimu. Jadi kalau hatimu itu merasa enak, nyaman, biasa saja, itu berarti baik. Tapi kalau hati kamu bergetar, ngetek, takut, itu berarti tidak baik. Tanya hatimu. Dan yang menarik ketika ditanyakan, kenapa ada orang yang kemudian berbuat tidak baik tapi hatinya nyaman-nyaman saja? Kan itu jadi aneh kan? Nah, maka teori mir'ahnya Imam Al-Ghazali, hati yang harusnya menjadi nur, menjadi cahaya untuk memberikan nilai itu baik atau tidak, hati tidak lagi berfungsi menjadi cermin, tidak lagi berfungsi menjadi cahaya. Kenapa? Karena 3 kemungkinan. 1, hatinya ibarat cermin, cerminnya sudah terlalu hitam, jadi terlalu banyak bintik-bintik pelanggaran dan dosa-dosa sehingga kemudian tidak bisa dijadikan cermin lagi karena dia tidak istighfar. Setiap melakukan dosa dia tidak istighfar, dia melakukan banyak kejahatan, ketidakbaikan, itu kemudian tidak istighfar sehingga kemudian sudah rusuh, sudah hitam semua, tidak lagi dijadikan cermin hati. Yang kedua, cerminnya itu terhalang sesuatu, dan ini sering terjadi. Jadi hatinya itu baik, sebenarnya baik, tapi tidak bisa dijadikan ukuran. Kenapa dia berbuat baik, berbuat tidak baik? Karena ada kepentingan. Jadi antara satu dengan muslim satu dengan yang lainnya karena ingin kepentingan, berebut jabatan, tahu bahwa menjelekkan saudaranya itu tidak baik, tahu bergibah itu tidak baik, tapi karena dia ingin sebuah kepentingan, maka hatinya yang harus menjadi cermin lalu kemudian tertutup karena sebuah kepentingan, berebut, ingin sama-sama dapat ini, akhirnya saling menjatuhkan. Jadi cermin hatinya itu tidak lagi bisa menjadi cermin karena terhalang. Dan yang terakhir adalah hati itu kalau ibarat cermin sudah terbalik, jadi tidak bisa dijadikan cermin, itu hatinya orang-orang kafir. Itu teori dari Imam Al-Ghazali yang kemudian memahami bahwa ada orang kemudian harusnya hatinya itu bisa mengukur ini perbuatan baik atau tidak, lalu kemudian ketika dia berbuat salah pun, jelek pun, tapi hatinya tenang-tenang saja. Na'udzubillahi min dzalik. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kali ini kita desain dari Allah ini baik, diperintah kita selalu berbuat baik, produktif untuk berbuat baik, supaya nanti hisab dan mizan kita menjadi banyak kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saudara-saudara kita yang berbuat baik pada kita, tidak cukup hanya dengan mengatakan terima kasih sakalangkong, tapi sebagai mukmin yang baik ditambah dengan memuji dia dan mendoakan dia. Paling tidak kita ucapkan kebaikan yang sudah dilakukan dia, yang menjadi perantara Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pada seseorang. Dengan orang ini, tanda syukur kita kepada Allah adalah berterima kasih kepada orang yang menjadi mediator ini. Tetapi tidak cukup dengan berterima kasih, tapi kita doakan dengan mengucapkan jazakallahu khairan. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.